Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Selamanya ku mau menyembah-Mu, Tuhan.
dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara semua pagi hari ini? Mari bersama-sama sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Roma 12 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan, saudara juga boleh ikut membaca di layar yang ditampilkan. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudaraku, saya akan mengawali renungan kita pagi hari ini dengan menampilkan sebuah gambar yang akan dibantu oleh multimedia. Saudara bisa lihat yang berdomisili di Mojokerto, Anda akan tahu bahwa ini wilayah kota Mojokerto. Dan gambar ini saya capture dari websitenya Pemkot Mojokerto. Dan saudara, kalau saudara melihat gambar ini, akan banyak yang memiliki berbagai macam tanggapan. Yang sebagian akan mengatakan puji Tuhan ya, kota Mojokerto, puji Tuhan banyak yang hijau. Orang lain akan bilang, loh kok ada yang merah, ada beberapa yang merah. Loh kok masih ada beberapa yang oranye, masih ada yang kuning, wah belum baik ini Mojokerto. Dan orang lain akan bilang, ada golongan lain yang akan bilang, ini palsu, ini datanya tidak terupdate, tidak benar, tidak sesuai. Dan orang lain akan bilang, loh, wah ini bahaya Mojokerto, beberapa hari yang lalu atau minggu lalu dituliskan bahwa tingkat kematiannya paling tinggi se-Indonesia. Bagaimana ini? Saudara, kalau saudara melihat gambar ini, ya tafsirannya bisa macam-macam. Tapi saya ingin mengajak saudara
untuk menafsirkan satu macam saja. Apa maksudnya saudara? Coba saudara lihat apa yang dituliskan di Roma 12 ayat 2 ini. Do not be conformed by the world, but be transformed by renewal of your mind. Jangan engkau terlahap, termakan menjadi sama dengan dunia. Kalau dunia sedang tidak baik, jangan ikut-ikutan tidak baik. Kalau dunia sedang menyebarkan, menebarkan, memaparkan bukan cuma COVID tapi negativitas, jangan ikut-ikutan dunia. Jangan menjadi, maaf kalau agak kasar, corong lanjutannya dunia. Menebarkan ketakutan melalui sosial media dan sebagainya. Loh memang kita dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi bukankah kita punya Allah yang baik? Dan Allah yang baik itu mengajarkan, khususnya melalui Rasul Paulus yang menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma pada saat itu. Dikatakan dengan jelas, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mengapa budi kita harus dirubah? Ayat 2 mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya yakin ketakutan, kepanikan itu bukan hal yang sempurna dan bukan kehendak Allah. Biarkan telinga saudara merah, pusing, saudara bosan mendengar seperti ini. Karena ini firman Tuhan yang menasehatkan. Janganlah kita ini termakan, bukan cuma hoax ya, kalau termakan hoax sudah sangat parah. Janganlah Anda tergerus oleh berita. Saudara, berita dengan segala hormat, with all my respect to orang-orang yang ada di berita. Memang berita akan memberitakan itu, faktanya demikian. Karena apa? Itu sesuatu yang menarik untuk dibaca. Tidak bisa bohong bahwa kantor berita pun juga membutuhkan yang namanya income. Butuhkan yang namanya pemasukan yang menarik. Tapi saudara, di sini yang firman Tuhan ingatkan pada kita, dunia silahkan jadi dunia. Dunia silahkan apa saja. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kamu harus berubah. Ketika dunia semakin tidak baik, kamu harus berubah dengan pembaharuan budi kita. Dan ayat yang ketiga, ini merupakan nasihat yang penting juga. Kalau tadi saudara melihat gambarnya, ya kan? Tadi sudah ditayangkan bagaimana kondisinya dan berbagai penafsiran yang bermacam-macam. Ayat 3 menasihatkan pada kita, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan Allah, saudara perhatikan dengan baik. Paulus berkata-kata seperti ini bukan atas kemauannya sendiri, bukan berdasarkan atas egonya sendiri, bukan karena Paulus pintar, bukan karena pengalaman hidupnya, tetapi lihat kalimat pertama dikatakan berdasarkan kasih karunia, grace yang dianugerahkan kepadanya. Dia berkata kepada setiap orang di antara kita, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, kalau dikatakan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi itu bermacam-macam tafsirannya. Yang pertama yang terlalu berlebihan sekali. Oh, saya ingin saya awet muda selama-lamanya. Iya, perlu effort yang sangat dahsyat untuk hal itu. Oh, saya ingin umur panjang sampai umur 200. Ya kita lihat umur 200 bagaimana kondisi tubuh kita. Dan di lain sisi memikirkan hal-hal yang lebih tinggi itu juga termasuk di dalamnya worry, ketakutan, kekhawatiran. Firman Tuhan menasihatkan tidak perlu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang seharusnya. Tapi pikirkanlah hal-hal yang berpikir yang begitu rupa. Nah apa itu? Berpikir apa? Saya yakin saudara ingat ayat ini, Filipi 4 ayat 8. Coba kita lihat sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, apa yang dikatakan di sana? Firman Tuhan menasihatkan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Baca baik-baik saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa yang harus kita pikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi kalau saudara lihat di ayat 8 ini, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menghayal dan punya self defense mechanism yang menolak segala hal yang buruk. Kayak aduh enggak mau jauh, aduh ampun, enggak ada. Tetapi firman Tuhan menasehatkan, kalau itu memang benar, sedang dilanda oleh pandemi, jangan berpikir berlebihan yang terlalu tinggi. Kalau ini memang fakta kebenaran terjadi suatu hal yang tidak baik, jangan berpikir yang berlebihan. Tapi pikirkan apa yang benar dan percayai bahwa ada Tuhan yang menguasai segalanya, yang mengendalikan segalanya. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Tentunya kalau manis pasti yang indah-indah, semua yang sedap didengar. Oh aku sembuh, orang ini sembuh, yang aku doakan sembuh, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa itu yang patut dipuji? Saudara, justru ketika di rumah bukan lebih banyak bertengkar, tetapi rumah tangga semakin dipulihkan. Justru ada kerukunan yang dulu tidak pernah terjaga. Justru ada kedekatan saudara dengan Tuhan, lebih banyak waktu dengan Tuhan. Justru saudara punya lebih intim lagi dengan Tuhan hubungannya. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita pertimbangkan. Bukan hal-hal yang sedang kita lihat. Saudara, kalau hari-hari ini saya jujur, saya anak muda, saya sangat rekat sekali dengan yang namanya dunia sosial media. Hari-hari ini mungkin apakah itu kepanikan mereka atau sekedar ingin berbagi untuk mengedukasi. Tetapi orang terimanya bisa bermacam-macam. Ada orang yang semakin berjaga-jaga ketika melihat berita ayah saya kena lalu begini-begini. Tapi ada orang lain yang malah panik ketakutan. Malah ada orang yang baru vaksin sekali, begitu ada sesuatu terjadi tidak berani melanjutkan vaksin yang kedua. Ya terserah, itu pilihan orang itu sendiri. Karena keberanian orang bermacam-macam. Tetapi saya hanya ingin menegaskan dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Sudahlah. Hidup kita ada di tangan Tuhan, kita tidak boleh lupa itu. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita bernafas hari ini, mau dalam kondisi apapun, ada Tuhan yang akan menyertai kita. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk berbagi dengan orang lain, menceritakan kasih Tuhan, berbagi kebaikan dengan orang lain, semua akan baik-baik saja. Kalau mungkin saudara anggap hari ini ada Anda dalam kondisi yang tidak baik, ada Tuhan yang membuat semuanya menjadi baik. Kita tidak perlu berpikir yang terlalu tinggi. Kita tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu yang terlalu tinggi. Karena firman Tuhan menasihatkan demikian. Dan juga berikutnya di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Inilah fungsi yang diciptakan oleh Allah. Ayat 4 di dalam Roma pasal 12 menuliskan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga ayat 5, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, Anda tidak sendirian, you are not alone. Ada rekan-rekan Anda, entah itu sel group atau rekan-rekan KPK kalau di gereja Allah baik. Ada yang mendoakan Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut kekeringan, Anda tidak perlu takut didoakan. Anda dibawa dalam doa. Walaupun mungkin tidak sempat dibawa by name, tetapi secara korporat Anda dibawa dalam doa. Karena kita ini satu tubuh Kristus yang fungsinya bermacam-macam. Saya mungkin dengan Anda yang menyaksikan ini, sama-sama anak Tuhan tetapi fungsinya berbeda. Tapi berbeda bukan berarti beda pangkat, bukan. Berbeda itu fungsinya berbeda. Oleh karena itu hari ini saatnya, pagi ini saatnya kita bersatu. Kita saling melengkapi, kita saling mendoakan. Kalau saudara punya talenta untuk berbicara menguatkan orang lain, jangan kasih mereka fakta yang menyedihkan. Bukan untuk menipu mereka, tetapi selalu ambil hikmahnya, ambil positifnya. Sampaikan pada mereka. Kalau hari ini saudara lihat berita, ya kan? Dikatakan bahwa semakin hari orang yang terpapar positif sangat banyak. Dan provinsi kita Jawa Timur itu di posisi 45. Itu yang akan selalu dilihat orang. Tapi pernahkah orang melihat bahwa
Indonesia ini tingkat kesembuhannya tertinggi, nomor 2 di dunia. Di dunia. Pasti orang enggak peduli itu, enggak masalah. Wong yang sembuh masih lebih sedikit daripada yang terpapar kok. Mungkin ada orang lain juga yang akan bilang, loh ya jelas yang sembuh banyak, wong yang terpapar semakin banyak. Nah itulah orang-orang yang berbeda-beda. Tapi bagian kita bukan mengkritik mereka, bagian kita bukan mempertimbangkan hal seperti itu. Anda punya tanggung jawab terhadap diri Anda sendiri dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan, biarlah pikiran kita diperbaharui. Dunia semakin buruk, kita semakin melekat pada Tuhan. Dunia semakin tidak jelas, kita tidak ikut-ikutan menjadi serupa dengan dunia. Berapa hari terakhir ini yang sedang terjadi, ada sebuah benda yang sebetulnya tidak mahal, tapi katanya bisa menyembuhkan, diserbu habis. Sampai petugas supermarketnya itu lari karena takut berdekatan. Tidak terima cuma ambil 1, 2, 3 botol, tapi 1 krat diambil. Wah, sampai habis. Dan sekarang harganya melambung tinggi. Kita tidak mengutuki bangsa kita, tapi inilah faktanya yang terjadi. Dan saya tidak melarang Anda untuk ikut-ikutan membeli itu, silahkan. Tetapi intinya saudara, kita hidup tidak sama dengan dunia ini. Bukan kita sombong atau bukan kita jauh lebih rendah. Tapi patokan kita, panutan kita bukan dunia. Apapun yang dunia ajarkan untuk menjadi sembuh, dunia terbatas. Tapi apapun yang firman Tuhan ajarkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan jadi serupa dengan dunia. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang terpuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu sesuatu yang sudah dituliskan ribuan tahun lalu. Dan dituliskannya itu tidak main-main, dituliskannya itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Kenapa tidak kita berani nurut hal-hal yang seperti ini? Kenapa kita justru cari yang outward dulu, yang di luar dulu? Kita lupa yang di dalam itu sangat luar biasa menasihati kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau ada produk tertentu yang habis dan sebagainya. Aduh, aku tidak kebagian barang ini. Aku nanti bisa kena COVID, mati aku, matang aku. No. Asal kita jaga prokes dengan baik, kita taat. Dan di samping itu kita makan makanan yang baik. Dan kita juga cuci tangan. Dan di lain itu kita juga ambil waktu untuk berintim-intim dengan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan bagian kita bukan mengendalikan segala sesuatu. Bagian kita adalah percaya Dia mengendalikan segala sesuatu. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan kita percaya bahwa ada Tuhan yang baik bagi kita semua. Pagi hari ini apapun kondisi saudara, kalau ada saudara yang sedang terganggu kesehatannya, kita nanti akan berdoa bersama-sama. Kita minta Bapa kita yang baik itu menjamah kita, menyembuhkan kita. Hidung yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Dada yang sesak dilegakan dalam nama Yesus. Alveoli yang mulai terbanjiri dengan cairan sehingga tidak bisa bernafas dengan baik, kering bersih dalam nama Yesus. Saudara, pagi hari ini, kalau ada banyak sekali kegelapan di sekeliling kita, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya secara natural kita itu punya kecenderungan yang baik. Setiap kali kita melihat kegelapan, kita selalu yang pertama kita cari itu terang. See the light, do not stare at the darkness. Jangan pandangi kegelapan, tetapi pandang cahaya itu. Pandang terang itu. Jangan kita melihat yang negatif, yang buruk, yang gelap-gelap, kita menjadi panik, takut. Lupa, tapi kan itu fakta. Yes, silahkan itu fakta. Kalau itu fakta pun tidak mengubah kemahakuasaan Tuhan. Mau dunia kiamat pun Tuhan tetap berkuasa. Dia tetap bisa merancangkan perkara-perkara ajaib terjadi. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Saudara, ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 18. Coba kita lihat sama-sama. Roma 8 ayat 18. Tiba-tiba saya ingat ayat ini, Roma 8 ayat 18. Mungkin agak sedikit tidak nyambung, tetapi coba kita baca ayat ini.
Dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, biar ayat ini mengingatkan pada kita, jangan lihat kegelapan yang ada, tetapi look at the light. Lihat, see the light, lihat terang itu yang ada. Karena penderitaan yang ada terjadi saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang ada di depan nanti. Kemuliaan itu berbicara mengenai kemenangan, berbicara mengenai sesuatu yang menggembirakan, berbicara mengenai sesuatu yang mengejutkan secara baik. Dan janji Tuhan selalu dikatakan ada hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita semua. Mari saudara, pagi hari ini saya tidak akan perpanjang, saya selesai sampai di sini. Tapi biarlah pagi hari ini kita menyadari apapun yang sedang terjadi, kegelapan di sekeliling kita, jangan lihat kegelapannya. See the light, lihat cahaya, lihat secercah harapan itu. Walaupun mungkin sangat sedikit, sangat kecil, pandang harapan itu. Siapa harapan itu? Tuhan kita adalah harapan kita. Dan saudara, jangan kita mau menjadi serupa dengan dunia, tetapi biar budi kita ini berubah, kita mengalami metanoia, kita mengalami paradigma cara berpikir yang baru. Kita juga tidak berpikir terlalu berlebihan. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah memberi kita kemahatauan. Karena tidak masuk di otak kita, tidak bisa kita tangani saudara. Karena itu pagi hari ini, biar senantiasa kita diingatkan bahwa yang harus kita pikirkan adalah firman Tuhan dan rancangan Tuhan yang baik bagi hidup kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan beribadah. Kami bersyukur untuk tubuh kami. Kami bersyukur untuk keadaan kami. Dan dalam nama Yesus saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin karena kelengahan atau apapun, protokol yang kurang ketat atau apapun, atau mungkin sudah sangat ketat tetapi tetap terpapar. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa virus-virus corona dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa yang sedang lemah, yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan menyatakan karya yang luar biasa dan hidup kami boleh menjadi saksi. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, keluarga kami. Di dalam nama Yesus semuanya baik-baik saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan, ampuni bangsa kami. Kalau ada oknum-oknum yang sengaja mengacaukan atau tidak baik, Tuhan Engkau adil, Engkau bertahta, Engkau melihat dan Engkau akan kerjakan karyamu yang luar biasa. Oleh karena itu pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami terima berkat, kami terima damai sejahtera, kami terima sukacita daripadamu. Kami terima rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami bersama dengan Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.